Terima kasih kepada Bu Nelly dan telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan aplikasi perbaruan daripada Simpenmas. Nah, aplikasi ini hasil kolaborasi antara tim UPT dan P3M gitu ya. Selanjutnya untuk mengakses uh, halaman Simpenmas itu kita masih menggunakan URL-nya p3m.pnl.ac.id Simpenmas login. Nah, kemudian nanti setelah mengakses halaman ini, nanti akan nampil halaman login, yang mana nanti untuk login ini mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama bisa menggunakan email yang sudah terdaftar di sistem Simpenmas sebelumnya. Kemudian bisa menggunakan NIP untuk PLP yang tidak punya NIDN, dan khusus dosen itu wajib menggunakan NIDN. Nah, username dan password ini nanti yang akan kita gunakan adalah email, khusus dosen berarti email dan NIDN, sedangkan PLP kita menggunakan email atau NIP. Nah, untuk password sendiri, khusus password defaultnya untuk dosen itu defaultnya adalah NIDN. Kemudian untuk PLP default daripada passwordnya itu kita menggunakan NIP. NIP. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu PLP untuk merubah passwordnya secara mandiri di halaman profile nantinya, Pak. Ya, saya akan coba login menggunakan usernya menggunakan email. Nah, setelah berhasil login, nanti akan ada halaman dashboard, yang mana nanti halaman dashboard ini berisi informasi terkait timeline yang akan kita lalui gitu ya, yang atau yang telah diumumkan oleh P3M. Itu mulai dari jadwal pendaftaran, kemudian ada jadwal unggah proposal, kemudian ada jadwal penilaian, kemudian selanjutnya nanti ada unggah luaran maupun laporan kemajuan, kemudian juga nanti ada jadwal untuk catatan harian dan jadwal unggah laporan akhir. Nah, untuk sehari ini kita hanya berfokus terkait sosialisasi terkait sampai proposal ya, Ibu. Nah, sampai proposal bagaimana atau mekanisme atau step-step terkait penggunaan sistem sampai proposal ini berhasil diunggah atau diajukan. Nah, sebelum kita mengunggah proposal, nah di sini ini ada menu profil saya, yang mana itu kami harap dari Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu PLP untuk mengupdate biodata profil ini secara mandiri, yang mana nanti data ini juga nanti ke depannya sekali update gitu ya. Jadi ke depannya itu nanti bisa digunakan terus-menerus. Nah, biodata ini kemudian nanti ada rekam jejak. Nah, jadi mohon bantuannya daripada Bapak Ibu atau Bapak Ibu PLP untuk menambahkan data-data terkait jenis rekam jejak. Nah, untuk di sini ini yang wajib harus dilengkapi terkait NIDN, NIP, kemudian jurusan dan prodi. Selanjutnya terkait password, jika memang passwordnya tidak ada perubahan, maka dibiarkan blank saja atau dibiarkan kosong tanpa mengisi apapun. Nah, gitu. Selanjutnya di bagian rekam jejak, harapannya daripada Bapak Ibu tadi menambahkan secara mandiri. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana kita itu akan menambahkan rekam jejak terkait artikel jurnal, publikasi artikel jurnal nasional. Nah, di sini ada button tambah. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian sebentar. Nah, di sini saya ambil contoh jurnal, sembarang jurnal saja.
Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini diisikan judulnya. Kemudian judulnya itu adalah epotik. Selanjutnya di jenis publikasi ini ada beberapa pilihan. Di sini ada jurnal internasional, jurnal nasional, ya jurnal nasional terakreditasi, dan ada jurnal nasional tidak terakreditasi tetapi mempunyai ISSN. Nah ini kebetulan jurnalnya ini belum terakreditasi. Nah peran penulis di sini bisa dipilih apakah first author atau co-author atau corresponding author. Oke, saya anggap seperti ini. Kemudian tahun publikasi tidak sembarang saja ya Bapak Ibu. 2023 volume 1 nomor 1. Nah, terkait URL ini silakan Bapak Ibu coba ambil linknya, kemudian disimpan di sini. Kemudian di sini ada diminta nomor ISSN. Biasanya nanti dari Bapak Ibu dari penyedia pengelola jurnalnya memang ada menginformasikan terkait nomor ISSN. Kemudian di sini ada unggah PDF. Ini akan disimpan di servernya kita. Tujuannya ini URL-nya nanti takut ke depannya itu nanti bisa down gitu ya. Jadi di saat kita butuhkan, jadi filenya masih ada. Oke, saya coba download salah satu. Oke, coba saya unggah. Kemudian ditekan submit. Ditunggu sebentar Bapak Ibu untuk filenya ini nanti akan ada proses untuk ngupload tergantung besarnya ukuran file. Semakin besar ukuran file maka semakin lama untuk proses upload. Maksimal daripada ukuran upload ini untuk sementara masih 30 MB sekali upload. Oke, setelah berhasil, nanti di mana di rekam jejak ini akan ada informasi bahwa publikasi artikel jurnal nasional yang barusan kita tambahkan cuma satu, maka akan ada satu. Nah, detailnya juga kita bisa melihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat detail daripada jurnal yang sudah pernah kita tambahkan, atau memang nanti ke depannya memang salah tambah atau dan segala atau sejenisnya, kita ada action untuk menghapus rekam jejak ini. Oke, setelah melengkapi isi profil rekam jejak ini, maka di sini nanti Bapak Ibu akan melihat dua menu, yang mana itu ada menu penelitian sama nanti ada menu pengabdian. Nah, proses antara penelitian sama pengabdian sama, paling nanti yang membedakan itu hanya dari jumlah biaya untuk penelitian sekian, pengabdian sekian. Nah, gitu. Nah, untuk penelitian, Bapak Ibu bisa klik menu usulan baru. Nah, di sini akan ada informasi bahwa pada tahun ini, nah kita belum pernah mengusulin penelitian, gitu. Kemudian bisa kita tekan tombol tambah. Oh, di sini, nah ada fitur baru yang di sini itu ya, jadi ya gimana tuh menjelaskan, misalnya ada yang belum selesai hutang-hutang di tahun lalu, itu salah satunya informasinya terkait belum mengumpulkan laporan atau belum ya laporan akhir ya Bu, ya laporan administrasi pada tahun 2022 tahun lalu belum diselesaikan, maka mohon maaf
sesuai dengan regulasi sebelumnya, maka Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan penelitian pada tahun ini gitu uh, sampai dengan selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba sebentar Bapak Ibu, saya stop share dulu biar saya coba buka blognya dulu. Stop share. Suaranya dimut. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Berdasarkan informasi sebelumnya bahwa yang belum menyelesaikan administratif di tahun lalu, maka tahun ini tidak akan bisa mengusulkan proposal atau usulan baru. Nah, kemudian tadi saya sudah coba membuka blog. Nah, ini ada data usulan baru. Ditekan tombol tambah, maka akan muncul sebuah halaman yang mana ini nanti harus kita lengkapi sampai selesai untuk bisa mengajukan sebuah usulan untuk penelitian. Nah, di sini di informasi pengusul itu secara default itu akan menampilkan informasi yang ada di biodata profil saya tadi. Nah, jadi juga rekam jejak ini kalau memang sudah dilengkapi yang di profil saya, maka juga di sini juga otomatis akan tetap nampil. Tapi jika memang masih ada yang ketinggalan, maksudnya masih kurang dari sisi jumlah, maka dari sini juga ada fitur untuk menambahkan kembali jumlah rekam jejak yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Nah, selanjutnya kalau memang sudah yakin atau sudah tidak ada perubahan lagi, maka Bapak Ibu tinggal tekan tombol next. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini akan tampil sebuah halaman yang mana halaman ini identitas usulan yang mana isinya yang pertama itu adalah judul penelitian, contoh judul penelitian ini. Saya contohin sedikit. Ini hanya uji coba. Ini hanya penelitian. Nah, terkait TKT saat ini sama target akhir TKT yang akan dicapai, Bapak Ibu mungkin lebih tahu terkait posisi sekarang TKT ini sudah di TKT berapa, nanti target daripada TKT akhir jika selesai penelitiannya itu berapa yang ingin dicapai. Oke, saya anggap bahwa TKT saat ini satu, kemudian TKT yang akan dicapai adalah TKT yang kedua. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih skema penelitian, itu ada dua, yang mana yang pertama itu adalah skema penelitian dasar, yang kedua adalah skema penelitian terapan. Oke, saya akan coba skema penelitian dasar. Nah, kemudian di sini ada rumpun ilmu. Saya pilih ilmu teknik. Kemudian rumpun ilmu kedua itu teknik informatika misalnya. Oke, kemudian selanjutnya untuk standar biaya keluaran secara default itu hanya ada satu, SBK riset. Selanjutnya ini ada bidang fokus penelitian. Nah, lama kegiatan secara default akan kita set sebagai jangka waktunya 6 bulan. Kemudian kalau sudah yakin kita simpan. Nah,
Bapak Ibu nggak usah khawatir apakah datanya itu sudah berhasil tersimpan atau enggak. Misalnya selama Bapak Ibu sudah menambahkan tadi di tombol simpan, maka secara default bahwa data Bapak Ibu tadi sudah tersimpan. Coba kita oke, coba saya edit lagi. Nah, di sini yang sudah saya buat tadi barusan. Oke, saya akan lanjut ke halaman yang lain. Nah, di sini ini adalah halaman anggota penelitian dosen secara default bahwa anggota penelitian dosen ini akan nampil ketua pengusul dengan status telah disetujui. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk menambahkan tugas dalam penelitian. Nah, ini menjadi mandatory, menjadi stopper di aplikasi ini supaya aplikasi ini bisa proposal atau penelitian ini bisa diajukan. Maka ini wajib diisi untuk ketua, misalnya isinya koordinasi. Kemudian setelah berhasil, nah kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan anggota penelitian. Saya coba. Nah, untuk penelitian yang dicari itu hanya berdasarkan NIDN khusus untuk dosen, sedangkan PLP yang diinput adalah NIP. Nah, kalau datanya ditemukan, maka secara default nanti dia akan menampilkan, sistem akan menampilkan biodata dasar atau informasi dasar dari anggota pengusul. Kemudian nanti kita nanti menginput tugas daripada anggota penelitian, misalnya ya, misalnya membuat laporan majuan. Oke. Nah, di sini ada validasi yang seperti yang telah disampaikan oleh Bu Nelly tadi bahwa anggota ini juga wajib mengkonfirmasi bahwa dia itu sudah di-invite, sudah diundang oleh ketua pengusul untuk menjadi anggota di proposalnya gitu. Nanti akan saya nampilkan halaman konfirmasi terkait anggota. Selanjutnya saya tambahkan anggota penelitian yang selanjutnya. Oke. Nah, di sistem ini minimal anggotanya itu harus sudah tertambah 2. Tetapi maksimal untuk anggotanya itu 4. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, minimal 2, anggota 4. Kemudian di sini Bapak Ibu juga diwajibkan untuk menginput biodata atau melibatkan mahasiswa. NIM-nya kemudian jurusannya, kemudian prodinya, kemudian tugas penelitiannya misalnya
Mahasiswa 2. Kemudian Bapak Ibu pilih jurusan ya. Kemudian prodi. Kompilasi data. Nah, jumlah mahasiswa yang terlibat juga minimal 2 orang. Kalau memang ingin Bapak Ibu menambahkan lebih daripada 2 orang, silakan. Kemudian setelah berhasil, kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, itu di sini ini ada, kita harus sebelumnya P3M sudah menginformasikan terkait template yang akan kita upload ke sistem. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa langsung mendownload template yang ada di sistem. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi data-data di proposal, kemudian Bapak Ibu bisa simpan ke dalam bentuk PDF. Oke, nah, saya akan coba upload penelitian tes. Nah, setelah berhasil upload ke sistem, maka nanti otomatis akan ada tombol download konten dokumen usulan, yang mana Bapak Ibu juga bisa mendownload untuk memastikan bahwa apakah file yang digunakan sudah benar gitu Bapak Ibu. Jadi jika belum sesuai, Bapak Ibu silahkan untuk pilih file yang lain gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian list luaran di sini adalah list luaran yang akan Bapak Ibu capai setelah penelitian ini selesai. Misalnya yang pertama itu list luaran wajibnya itu Semnas, proceeding Semnas ya Bapak Ibu ya. Proceeding Semnas 8 ya Bu ya. 7. Proceeding Semnas 7. Saya submit. Mungkin list luarannya lebih daripada 1, Bapak Ibu silahkan tambahkan kembali. Misalnya jurnal Sinta 3 di mana gitu, di PNJ misalnya Bapak Ibu. Oh, kemudian tekan submit. Nah, nanti di sini ada list luaran yang Bapak Ibu janjikan di saat penelitian ini. Kemudian kita next untuk step selanjutnya. Nah, ini ada RAB. RAB yang mana secara default, sebentar Bapak Ibu, saya ingin memastikan terkait masalah RAB, itu ada 4 komponen pembiayaan. Nah, yang mana yang pertama itu ada honorarium, itu 30% dari total nilai penelitian. Kemudian yang kedua itu pembelian bahan habis pakai, itu 60%. Kemudian belanja perjalanan lainnya, itu 5%. Kemudian belanja lain-lain itu 5%. Ya kan saya coba contohin. Honorarium, misalnya nih honorarium narasumber, honor pemberi pemateri, item ini sebagai detailnya Bapak Ibu. Kemudian satuannya misalnya ini honornya itu dalam bentuk kegiatan, maka OK gitu ya Bapak Ibu. Atau memang honornya ini akan dibayarin dalam bentuk jam, maka OH ya Bapak. Oke. Nah, selanjutnya volumenya misalnya Bapak Ibu ingin membayarnya sekitar 4 jam. Per jamnya itu 400.000. Jadi Bapak Ibu bisa submit, atau Bapak Ibu juga bisa langsung menambahkan, misalnya ingin menambahkan beberapa list
honorarium, silakan. Kalau memang tidak ada terkait lagi, mungkin bisa langsung di submit. Nah, kemudian Bapak Ibu juga misalnya sebentar saya, kalau kan untuk dasar itu 9.500.000 dikali dengan 30%, berarti 2.850.000. Nah, ini kan belum tercapai terkait masalah honorarium. Honorarium sampai saat ini masih 1.600.000. Nah, harapannya dari Bapak Ibu untuk mengisi persentase nilai nominal itu sesuai dengan persentase yang telah diberikan. Soalnya nanti sistem akan memvalidasi apakah item-item ini sesuai dengan persentase-persentase yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, untuk saya percepat sedikit terkait masalah honorarium ini. Honorarium. Nah, nanti sisanya 1 juta. Satuannya kegiatan, volumenya 1 juta. Oke. Kemudian jika sudah selesai, langsung submit. Kemudian Bapak Ibu menambahkan beberapa item yang lain. Misalnya nih belanja pembelian bahan habis pakai. Komponennya itu ATK, kertas, satuannya rim, volume 10. Ya, Bapak Ibu bisa milih, misalnya ATK-nya itu lebih daripada 1, nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan ditambahkan. Satuan. Kemudian komponennya, misalnya bahan penelitian. Sebentar saya kalkulasi dulu. Mohon Bapak Ibu terkait masalah RAB ini, kalau bisa dibuat bahan penelitiannya apa saja, dibuat secara detail, karena ini juga akan menjadi poin penilaian daripada nanti reviewer. Ini saya kenapa percepat supaya lebih cepat proses pendaftaran RAB-nya. Nah, kemudian kita submit. Oke, berhasil. Nah, 375. Nah, di sini untuk pembelian bahan habis pakai itu belum mencapai 5.700.000. Kurang, kalau nggak salah itu sekitar 225.000 kurangnya. Nah, seperti saya informasikan tadi bahwa jika memang melebihi daripada
ketentuan yang sudah ditetapkan pada bahan habis pakai ini, maka sistem ini akan ngevalidasi bahwa anggaran Anda itu melebihi. Seperti ini akan saya cobain. Pembelanjaan bahan habis pakai, kemudian ya cetak. Oke, misalnya cetak laporan kemajuan paket atau pieces ya. Oke, misalnya volumenya 10, 100.000, 1 juta. Nah, kemudian kita coba submit. Nah, sistem akan memberi peringatan bahwa total biaya pembelian bahan habis pakai tidak boleh melebihi dari 60%. Ini saya percepat saja, sekitar 225.000. Ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi jenis pembelanjaan. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi semua jenis pembelanjaan ini, termasuk honorarium, pembelian bahan habis pakai, belanja perjalanan lain-lain, dan yang lain-lain. Ini semua menjadi mandatory karena tidak boleh nol gitu. Semua itu harus sesuai dengan ketentuan yang pernah kami sebutkan sebelumnya. Untuk honorarium 30%, pembelian bahan habis pakai 60%, belanja perjalanan 5%, lain-lain 5%. Kemudian pilih komponennya. Kemudian item terakhir, lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih publikasi, misalnya publikasi Semnas 1 paket. Satu, biaya satuannya jika 300.000. Kemudian kan, tadi kita ada janji 2 luaran, lain-lain. Satu 175. Nah, kurang 100. Kurang 100 nih. Di mana? Coba sebentar, saya coba cek honorarium. Lain-lain sudah 475. 5 juta. Ini tambah 375. Ini 375. Oh, bukan 475 ya.
Oh ya, berarti kurang 100 di belanja. Enggak ya. Sebentar Bapak Ibu coba. Kayaknya belanja ban habis pakai nih. Saya langsung tambahin 100 saja. Oke. Iya, di bahan habis pakai. Nah, Bapak Ibu, sedikit kami tekankan bahwa mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk mengisi RAB ini sesuai dengan standar pembiayaan terkait satuan, terkait volume dan biaya satuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah selesai, kita lanjutkan ke halaman yang lain. Nah, di sini ada mitra pelaksana penelitian, ini bersifat opsional. Jika Bapak Ibu memang di saat penelitian ini menggandeng mitra, silakan menambahkan dokumen mitra yang Bapak Ibu gandeng. Nah, jika memang tidak ada, maka Bapak Ibu bisa menyelesaikan step atau tahapan dari pengajuan proposal ini dengan tekan tombol finish, yang mana nanti sistem akan menyimpan secara keseluruhan semua data-data Bapak Ibu yang udah Bapak Ibu simpan sebelumnya, yang Bapak Ibu isi sebelumnya. Oke, di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini ada tombol edit, itu untuk merubah, misalnya Bapak Ibu ingin ada data yang ingin Bapak Ibu rubah yang seperti yang saya tunjukkan tadi, atau Bapak Ibu ingin menghapus data penelitian Bapak Ibu, atau usulan, ya mohon maaf, usulan pengusulan ini, atau Bapak Ibu juga di sini bisa melihat untuk preview dokumen, atau memang Bapak Ibu sudah yakin terkait masalah proposal ini, Bapak Ibu silakan langsung menekan tombol ajukan usulan. Jika Bapak Ibu ingin memastikan terkait apa yang Ibu isi tadi itu sudah benar atau tidak, maka Bapak Ibu bisa melakukan menekan tombol preview dokumen. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa sistem akan mengenerate terkait masalah sampul ini sesuai dengan Bapak Ibu isi sebelumnya. Kemudian halaman pengesahan, sistem juga akan langsung mengenerate otomatis terkait halaman pengesahan ini. Maka dari itu kami harap Bapak Ibu mengisi biodata yang sebenarnya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk melengkapi biodatanya lagi gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada halaman pengesahan tanda tangan. Kemudian di sini nanti ada ini halaman pengesahan mulai dari kajur, kemudian ketua pengusul sama ketua P3M, kepala P3M. Nah, kemudian ini adalah isi proposal yang Bapak Ibu isi sebelumnya. Itu ada judul penelitian, kemudian ada bidang fokus, skema penelitian, kemudian di sini ada identitas pengusul, sekaligus tugas yang Bapak Ibu tugas Bapak Ibu selama penelitian ini. Kemudian ini di poin ketiga ada mitra kerjasama. Karena kebetulan tadi kami tidak mengisi mitra karena itu bersifat opsional, maka dia itu akan bersifat tampilnya blank. Nah, kemudian ini adalah luaran dan target capaian yang Bapak Ibu ingin capai di saat penelitian ini. Kemudian Bapak Ibu mohon di-mute. Nah, selanjutnya di sini ada RAB atau anggaran yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, ini detail-detailnya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini adalah
Ini template ya, kebetulan saya tadi nguploadnya yang kosong dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah yang Bapak Ibu isi yang pernah di-share oleh P3M di grup info P3M. Nah, silakan Bapak Ibu ini isi di file Word, kemudian Bapak Ibu simpan dalam bentuk PDF, kemudian diupload nanti ke dalam sistem. Kemudian ini adalah lampiran biodata pengusul. Nah, lampiran biodata pengusul ini adalah lampiran yang di-generate oleh sistem. Nah, ini sesuai dengan Bapak Ibu isi sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga ada biodata mahasiswa. Nah, seperti itu previewnya. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu silahkan mengajukan. Cuman ini akan ditolak sama sistem. Kenapa? Karena anggota peneliti belum menerima undangan Bapak Ibu untuk dijadikan anggota di dalam penelitian. Oke. Akan muncul validasi. Apakah Anda yakin? Nah, masih ada anggota yang belum konfirmasi atau menolak invitasi untuk join ke dalam penelitian ini. Oke, sebentar. Saya pastikan. Saya coba login. Oke, nah tadi dari sini ketuanya mengusulkan nama anggotanya adalah dosen 8. Ini data dummy yang kita gunakan untuk demo ini. Nah, statusnya itu masih menunggu konfirmasi. Kita bisa melihat di halaman ini ada informasinya dosen 8. Saya sudah coba login ke akun dosen 8. Di sini kita bisa lihat invitasinya itu ada di halaman anggota. Nah, di sini itu ada siapa sih informasi siapa aja gitu yang mengajak join untuk penelitian. Jadi misalnya lebih daripada satu, Bapak Ibu hanya bisa konfirmasi salah satu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa recheck atau setuju. Setujui. Nah, di halaman ini coba saya lihat statusnya sudah berubah. Nah, di sini kelihatan bahwa si anggota yang pertama setelah setuju untuk diajak kolaborasi pada penelitian ini, kemudian saya akan coba login untuk dosen selanjutnya. Coba kita lihat kembali. Tadi anggota peneliti yang kedua sudah kita konfirmasi bahwa dia setuju untuk melakukan kolaborasi pada penelitian ini. Nah, setelah semua syarat sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu silakan klik ajukan usulan, yang mana tombol ini nanti menyatakan bahwa proposal penelitian ataupun pengabdian Bapak Ibu sudah lengkap. Nah, sudah berhasil diajukan. Ingat bahwa mohon bantuannya Bapak Ibu untuk diperhatikan bahwa kalau sudah statusnya diajukan, maka Bapak Ibu tidak bisa mengedit lagi proposal, tidak bisa menarik kembali atau menghapus ajuan proposal Bapak Ibu ini. Nah, jadi sistem juga memvalidasi bahwa untuk penelitian satu orang anggota hanya bisa satu orang dosen hanya bisa membuat
satu penelitian, baik itu skema dasar maupun skema penelitian, berlaku juga untuk pengabdian. Nah, terkait anggota, satu orang anggota itu hanya bisa ada di salah satu penelitian, baik itu penelitian dasar maupun penelitian terapan. Nah, terkait pengabdian seperti itu juga pemberlakuan terkait daripada pengabdian. Nah, sedikit lagi informasi bahwa kebetulan dosen 5 ini hanya akun dummy, bahwa dosen 5 ini juga di set sebagai reviewer, yang mana di set reviewer oleh P3M, yang mana untuk sistem yang baru ini, untuk login, apakah login pengusul maupun login reviewer, maka cukup menggunakan satu akun. Di sini ada menu penelitian. Jadi jika nanti admin dari P3M atau dari P3M sedang mengajukan Bapak Ibu untuk menjadi reviewer, maka Bapak Ibu bisa akan muncul menu review artikel, dan akan muncul list-list artikel yang mana saja yang Bapak Ibu harus review. Nah, coba kita cek yang di pengabdian. Nah, Bapak Ibu hanya ditugaskan pada penelitian ini hanya sebagai reviewer untuk penelitian. Maka yang di pengabdian makanya tidak ada list untuk pengabdian yang Bapak Ibu harus review. Mungkin dari kami itu saja Bapak Ibu yang ingin kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Nelly selaku moderator pada kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Pak Safri. Mungkin dari forum ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selama menunggu pertanyaan, saya sampaikan juga bahwa nanti jadwal upload proposal kita atau unggah proposal kita dalam Sinpenmas itu mulai dari tanggal 6 sampai dengan 9 Maret di 2023 ini. Nah, kenapa cuman singkat seperti itu, 4 hari? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, itu kan cuman jadwal upload ya. Jadi proposalnya itu seharusnya sudah siap sebelum diupload. Nah, jadi sudah dipersiapkan sejauh-jauh hari, pas saat upload tinggal upload aja gitu. Jadi memang tidak perlu lama waktunya untuk mengupload proposal. Kemudian setelah batas akhir upload proposal, kami kemudian akan memplotting, ya, mengeset reviewer untuk proposal-proposal yang masuk. Setelah kita plotting reviewer, kemudian kita beritahukan siapa-siapa reviewer, dan sekarang juga modelnya blind reviewer, artinya pengusul tidak tahu siapa reviewernya, dan reviewer tidak tahu siapa yang usulan proposal siapa yang dia periksa. Jadi sama-sama tidak tahu dua-duanya. Jadi nanti lebih bersifat fair penilaiannya. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu Bapak? Boleh raise hand atau tanya di chat juga boleh. Jangan lupa link absennya juga diisi, sudah kita bagikan di chat. Hilang semua Ibu punya nih. Sepertinya sudah ini ya, sudah paham semua bagaimana cara mengisi di Sinpenmas. Apabila ada pertanyaan terkait yang kita sampaikan hari ini, boleh ditanyakan langsung ke saya atau ke ini sudah ada ya, ada pertanyaan dari Bu Rachmawati ini, mohon ditambahkan informasi prosentase honor, bahan habis pakai dan sebagainya pada bagian pengisian RAP. Nah, informasi ini dapat Ibu lihat di panduan. Nah, nanti di dalam Sinpenmas itu ada link untuk mendownload atau untuk mendownload panduannya, ya kan? Nanti di situ ada presentasi berapa persen untuk honor, berapa persen bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Safri.
Untuk honor itu 30%. Honor boleh diberikan kepada tenaga ahli atau kepada tenaga yang membantu mengambil data dan sebagainya. Kemudian bahan habis pakai itu 60%. Biasanya digunakan untuk ATK, bahan-bahan peralatan elektronika yang digunakan, fotokopi dan sebagainya. Kemudian untuk perjalanan itu 5%. Jadi misalnya perjalanan untuk membeli peralatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir lain-lain. Itu juga nilainya 5%. Nah, jadi nanti dalam panduan ada jelas bagaimana itu detail daripada persentase untuk RAB-nya. Nah, ada juga pertanyaan baru ini dari Rambiden. Ini kayaknya Pak Salahuddin ini di elektronika. Ya. Mengenai keanggotaan pada proposal, apa seperti tahun lalu bisa 2 proposal untuk 1 anggota? Tadi sudah disampaikan ya sama Pak Safriyadi, untuk 1 skema itu berlaku 1 kali, bisa jadi ketua ataupun jadi anggota. Ini demi pemerataan distribusi, kita bisa terlibat dalam penelitian. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Muhammad Dafi, syarat yang bisa mengajukan proposal apa aja ya, Bu, Pak? Terima kasih. Sebenarnya kalau syarat itu yang penting yang pertama punya NIDN atau NIK untuk dosen dan PLP. Gitu. Penting punya NIDN dan NIP ya, NIP nomor induk pegawai, bukan NIK, nomor induk pegawai NIP. Nah, jadi untuk PLP NIP, untuk dosen NIDN seperti itu. Nah biasanya itu tidak terkait yang lain ya, tidak mesti, yang jelas tidak ada kena sanksi daripada tidak memenuhi administrasi penelitian sebelumnya. Ya, kalau itu nanti langsung ditolak sistem seperti tadi yang didemokan oleh Pak Safri. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang belum selesai, misalnya belum kumpul laporan ya di penelitian DIPA 2022. Nah, itu langsung pas masuk NIP ditolak sistem. Ya, langsung tidak bisa mengajukan untuk penelitian proposal di 2023. Oke, ada pertanyaan dari Bu Wahdania. Apakah untuk doktor ada skema tersendiri, Bu, biar lebih wow? Nah, ini seharusnya pertanyaan yang bertanya doktor ya. Kalau saya saran sih begitu, Bu Nelly, supaya doktornya itu agak berbeda dengan kami S2. Oke. Ya, dokter Benar kan udah sih. hebat pengalamannya. Nah, tapi gini Pak Zulkarnain, ini Bang Jul Seleb ini. Terima kasih Bu Wahdania pertanyaannya. Nah, Pertanyaan menggigit ya. Ya, menggigit banget memang. Ini dari ini loh Pak Jul, dari hasil asesmen lapangan akreditasi di teknik mesin. Nah, itu asesornya menyarankan yang doktor itu jangan lagi main di lokal. Betul. Mainnya di dikti. Iya. Ya, di pusat mainnya, jangan lagi main di lokal. Itu saran berarti jangan ganggu coupling kami dong yang S2 ini, bodoh-bodoh ini. Nah, itu saran asesor loh. Malah itu sebenarnya asesor menyuruh kami P3M, Bu, buat itu di syarat ketentuan sebagai pengusul proposal tahun ini. Tapi kami belum buat itu. Tapi kalau di mesin mungkin mereka sudah dengar itu waktu saat asesmen lapangan rame itu dosen mesin yang masuk dalam ruangan. Mungkin perlu ditambahkan Bu Nelly, saran saya itu dokter nggak boleh main di terapan, di dasar gitu. Kalau saya sarankan begitu. Iya. Iya. Ya, memang beda honornya cuma 500.000 kan persoalannya kan. Iya. Ini sebenarnya ada beberapa yang memang sudah sangat setuju. Mungkin yang sangat setuju yang seperti kita masih S2 tapi sudah rasa doktor ya kan. Iya. Nah, itu ya itu tadi tergantung coupling dan sebagainya gitu ya. Jadi
memang kalau ini ya kesadaran sendiri aja lah, kalau yang sudah Ya. dokter mending usulannya ke kementerian aja, jangan lagi main di lokal seperti itu. Saya rasa seperti itu Pak Jo. Ya, terima kasih Bu Nelly. Sama-sama. Oke, yang lain cuman ini memberikan pendapat sangat setuju untuk dokter di tingkat nasional saja. Pak Saifuddin juga bilang ini setuju, yang dokter sudah bisa go internasional. Kemudian Bu Ismaniar juga bilang kesempatan buat S2 lebih besar jika tidak masuk dosen S3. Itu saya kembalikan lagi kesadaran masing-masing aja lah Pak. Nah, kalau Ya, kita di karena memang mungkin tidak. dokter kita juga belum banyak ya Bu Nelly ya, jadi Ya. masih boleh lah gitu. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sosialisasi Simpen Mas kita hari ini. Terima kasih banyak sudah join atau bergabung dengan kami di Zoom rapat kali ini. Oh siapa? Oh ya, ada Bu Mila nih pertanyaan. Untuk PKM tahun lalu terdiri dari PKM dan PKM Desa Binaan. Sebelumnya ada informasi bahwa PKM Desa Binaan dan PKM bermitra untuk UKM PNL diutamakan. Mohon konfirmasinya. Nah, bagaimana ini Pak Amri? Itu pertanyaan Bu Mila ada di situ. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada pertanyaan dari Mila bahwa PKM 3000 ini kan ada PKM Desa Binaan, kemudian desa PKM biasa. Enggak ada suaranya, Bu. Oke, ada suara. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bu Mila. Jadi ada apakah desa binaan juga harus ada harus ada mitra? Itu enggak kami wajibkan untuk tahun ini. Ya, jadi kalau ada boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, jadi ada 2. Jadi kemudian PKM di terapan ya, desa skema PKM. Nah, itu sejenis mitra itu ya kami juga tidak wajibkan untuk untuk harus ada mitra gitu ya. Binaan ya enggak. Nah, karena binaan kan sudah dari Politeknik ya, sudah dibina oleh Politeknik. Oke gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Amri. Nah ini ada lagi pertanyaan Pak Almawardi. Mohon untuk reviewer harus sesuai dengan keahlian, apakah bidang humaniora atau teknik atau rekayasa. Jelas. Jelas Pak ya. Kita akan nanti periksa. Ini sudah masuk rekap reviewer yang dari jurusan yang diajukan oleh jurusan ke kita. Besok kita akan seleksi reviewernya. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang kita sampaikan ke jurusan saat jurusan memilih reviewer yang mereka usulkan ke P3AM tahun ini. Ya semoga saja syarat-syarat ketentuan tersebut dipenuhi. Jadi kami tidak repot nanti untuk menseleksinya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ajis ya. Untuk PLP apakah ada di jatah beberapa proposal yang diterima Bu Nel? Nah, sebenarnya nggak ada main jatah-jatahan di sini. Berapapun proposal yang masuk kita akan seleksi ya kan. Nanti reviewer yang akan menentukan proposal tersebut lolos atau tidak. Karena nanti ranking atau nilai atau skor daripada proposal tersebut sesuai dengan urutan paling tinggi nilai sampai paling rendah nilai. Sampai nanti kita bisa potong dia untuk yang lolos dan tidak lolos.
Ya sama, PLP juga. Ya. Jadi tidak ada jatah-jatahan ya Pak Ajis, boleh masuk berapa banyak pun kita terima dan akan kita seleksi. Nah, apakah PLP boleh ikut skema pengabdian masyarakat atau PKM? Nah ya. Nah, gimana Pak Amri? Oke, terima kasih Bu Nelly. Jadi untuk PLP tidak masuk ke PKM ya. Jadi PLP itu hanya penelitian saja. Gitu Bu. Yang bertanya Safari itu. Oh ya. Pak berarti ya. Baik, terima kasih Pak Safari. Ada juga pertanyaan, apakah keanggotaan penelitian harus sebidang? Sebaiknya sebidang, karena nanti pas laporan tersebut ditanda tangan atau sama direktur atau diparas oleh Pak JM itu akan dicoret kalau tidak sebidang. Sudah pernah kejadian waktu itu ya. Jadi sebaiknya sebidang. Kalau memang humaniora, humaniora semua boleh. Nah, jadi jangan nanti humaniora masuk dalam penelitian teknik. Kemudian apalagi pertanyaannya, Pak Raji, berarti tergantung reviewernya ya. Terus reviewernya berasal dari masing-masing jurusan atau reviewer dari jurusan lain yang akan mereview proposal dari jurusan lain juga. Nah biasanya Pak Raji kita set atau kita plot reviewer itu dari masing-masing jurusan. Karena yang tahu konten atau isi daripada proposal dari jurusan mesin, ya orang teknik mesin. Berarti reviewernya harus dari teknik mesin. Mungkin nanti ada satu reviewer yang dari P3M. Ya, dan kita coba usahakan set juga yang memang dari mesin. Dan harus diingat lagi Pak Raji, kali ini berlaku blind reviewer. Jadi reviewer tidak tahu siapa yang direview dan yang direview juga tidak tahu siapa reviewernya. Itu ya Pak Raji. Berarti Bu Nelly otomatis tulisan yang masuk itu kita tidak tahu itu nama punya siapa ya? Iya benar Pak Jul. Kira-kira gitu nggak ada namanya ini Ya. punya si bapak ini ibu ini gitu ya? Oke. Lebih Nah, bagus jadi sih. nanti pada saat kita mereview, reviewer itu tidak lihat lembar pengesahan dan biodata pengusul. Cuman hanya proposalnya Kontennya doang. saja, ya, konten proposalnya saja. Oke. Ya, Oke. setuju tuh. Bagus. Setuju tuh Bu. Oke, terima kasih. Nah, Jadi ini kita Bu bebas Rahmawati bertanya berseleksi. ini, apakah kalau ketuanya dosen, anggotanya PLP boleh atau sebaliknya? Nah, sebaiknya kalau dosen aja semua anggotanya dan PLP saja anggotanya. Jadi nanti memudahkan kita Ibu. Jadi sebaiknya seperti itu. Nah, ini ada Pak Saifuddin juga bertanya nih. Pada tahun lalu pengabdian masyarakat objeknya ada yang mengambil mahasiswa di PNL. Apakah tahun ini masih bisa? Bagaimana Pak Amri? Ya baik, untuk sebagai anggota ya mahasiswa. Jadi seharusnya objek alumni boleh. Nah, kalau untuk kasih pelatihan Pak Pudin itu kalau untuk alumni boleh, tapi kalau untuk mahasiswa nggak boleh. Karena masa di sini kita buat penelitian, pengabdian, dan ini juga yang kita bimbing tiap hari ketemu dia juga. Jadi sebagusnya ya kasih kuliah aja Pak. Jadi untuk alumni boleh Pak Pudin. Ya, tapi kalau untuk mahasiswa yang masih aktif jangan. Oke, terima kasih Pak. Suaranya masih mute, Bu.
Masih mute suaranya Bu Nel. Oke, maaf. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah join di Zoom meeting untuk launching Simpen Emas kita tahun ini. Silakan siapkan proposal sebaik-baiknya sehingga nanti bisa lolos dan reviewer mudah memeriksanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Safriyadi, terima kasih Pak Anwar sudah membantu kami dalam membuat Simpen Emas ini, ya kan, sehingga sukses hari ini bisa kita launching. Semoga tidak ada kendala ke depannya. Terima kasih tim P3M sudah berhadir, Pak Amri, Pak Amir Hoji. Oh ya, oke. Nah, untuk sistemnya sendiri, informasi terakhir. Tanggal 6 baru bisa diakses. Ya, tanggal 6 Maret baru bisa diakses. Sesuai dengan jadwal unggah proposal. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Harjuki, Sarjani, Kak Elwina, dan sebagainya yang sudah hadir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Lip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.